Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub Hamdanu Budi Nurmana dari Program Studi Desain Grafis S1 Universitas Tekom Semarang. Dalam video ini saya akan memberikan laporan ajar berupa perkuliahan secara online ataupun offline. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai rencana perkuliahan semester. Pada mata kuliah gambar bentuk ini memiliki deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah menggambar bentuk merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keterampilan menggambar bentuk benda geometris berdasarkan pengamatan terhadap objek atau model dengan teknik arsir. Materi kuliah terdiri atas 1. Teori gambar bentuk, yaitu konsep gambar bentuk dan unsur suatu gambar yang terdiri atas karakter, proporsi, komposisi, dan teknik. Dan 2. Praktik menggambar bentuk, kegiatan belajar mengajar berupa pembahasan teori dan praktek berkarya. Penilaian hasil belajar dilakukan dengan tugas praktik harian dan ujian praktik akhir semester. Adapun capaian pembelajaran diantaranya dari segi sikap. Yang pertama, mahasiswa diajarkan untuk memiliki sikap bertanggung jawab terhadap proses dan hasil berkarya menggambar bentuk. Kemudian mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati dalam mengembangkan kemampuan pembelajaran berkarya menggambar bentuk. Dan terakhir, mahasiswa dilatih untuk berkomitmen terhadap pengembangan keahlian berkarya menggambar bentuk. Adapun pengetahuan yang diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa yaitu mengidentifikasi unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan teknik menggambar bentuk benda silindris, kubistis, dan organis. Kemudian keterampilan yang harus dicapai mahasiswa setelah lulus dari mata kuliah ini yaitu menelaah penerapan unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan teknik menggambar benda-benda silindris, kubistis, dan organis dalam karya gambar bentuk benda tunggal dan gabungan. Adapun juga mereka mampu menerapkan unsur-unsur, prinsip-prinsip, dan teknik menggambar bentuk benda silindris, kubistis, dan organis dalam menggambar benda tunggal dan gabungan. Adapun RPS atau rencana perkuliahan semester yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pada pertemuan pertama hingga pertemuan kedua, subcapaian pembelajaran antara lain mahasiswa mampu menjelaskan unsur-unsur prinsip dasar gambar bentuk benda silindris, kubistis, dan organis. Bahan kajiannya menjelaskan pengertian gambar bentuk, unsur-unsur, prinsip dasar gambar bentuk benda silindris, kubistis, dan organis. Pengertian menggambar, bahan dan alat menggambar, teknik arsir dengan pensil atau pastel. Pada pertemuan ketiga dan kelima, mahasiswa harus mampu menjelaskan prinsip dasar memahami teknik gambar bentuk. Oleh karena itu, dosen pada pertemuan ketiga sampai pertemuan kelima menjelaskan prinsip dasar dan teknik dalam gambar bentuk, pengertian menggambar, bahan dan alat menggambar, teknik arsiran dengan pensil atau pastel. Selanjutnya, pertemuan ke-6 hingga pertemuan ke-7, mahasiswa diharapkan mampu praktek membuat perspektif. Dosen menyampaikan bagaimana menjelaskan bahan, alat, dan sudut pandang
pandangan normal, pandangan atas, dan pandangan bawah. Pada pertemuan ke-8 hingga 11, mahasiswa wajib mampu bisa praktek menggambar bentuk benda geometris. Sehingga saya sebagai dosen akan menjelaskan bahan, alat, dan menggambar benda dengan bentuk dasar kubus. Pada pertemuan ke-12 sampai pertemuan ke-13, mahasiswa harus mampu praktek menggambar gabungan benda-benda gabungan geometris. Sehingga saya akan menyampaikan teori dan praktek pembuatan karya menggambar bentuk gabungan bentuk dasar, silinder, dan kubus. Kemudian pada pertemuan ke-14 hingga ke-16, praktek pembuatan karya teknik menggambar gabungan bentuk benda silindris, kubistis, dan organis dalam menggambar benda tunggal dan gabungan. Dan saya akan menyampaikan teori dan praktek pembuatan karya menggambar alat-alat rumah tangga digabung teknik menggambar bentuk benda silindris, kubistis, dan organis dalam menggambar bentuk tunggal dan gabungan. Baik teman-teman, saya coba share screen dulu. Kalau di fotografi, ya kita menggambar dengan cahaya, ya apa yang ada di ide kita visualisasikan dalam bentuk gambar berupa gambar dari refleksi cahaya. Tetapi kalau dengan ilmu menggambar, ya kita menggambarkan gagasan kita dalam bentuk visual baik tradisional ataupun digital. Kenapa kita harus bisa menggambar sebagai insan desain, ya, atau DKV? Silahkan tanya jawab pertama. Itu ya untuk menyampaikan ide visual yang penting bagi seorang desain. Rumus segitiga, ya. Saya akan stop share dan saya akan menggunakan program yang menggantikan papan tulis saya, ya. Nah, ini saya menggunakan pen tool SAI. Nah, ini saya buka. Apa sebenarnya yang menjadi pembeda antara proporsi laki-laki dan perempuan? Laki-laki itu rumusnya ibarat segitiga terbalik. Nah, kalau perempuan segitiga sama kaki dalam ukuran yang wajar, ya, vertikal. Nah, berarti gini. Nah, gini nih teman-teman, ya. Nah, ini perempuan. Nah, maksudnya apa? Ciri-ciri dari laki-laki, khususnya yang dewasa, ya. Kita menggunakan yang dewasa untuk mempermudah pemahaman kita, teman-teman. Kalau laki-laki ciri khasnya adalah pundaknya atau bahunya yang bidang, ya. Bahunya yang bidang. Jadi lebih lebar dari ukuran pinggulnya. Nah, sedangkan perempuan cirinya adalah pinggulnya lebih besar, bisa sejajar dengan bahu atau bahkan sedikit lebih lebar dari ukuran pangkal bahu. Saya share screen tampilannya biar teman-teman tahu ini yang mana yang tempat downloadnya. Ya, gratis, ya. Penerbit Yayasan PAT. Di sini ada buku saya, gambar bentuk cara mudah menggambar. Kelihatan, ya? Baik, itu, ya. Nah, bisa di-download. Sekarang masuk ke materi selanjutnya. Mana tadi? Atau kita belum ngomong tentang manhwa, ya, atau western comic belum ngomong. Kita yang universal dulu, ya. Kita menggunakan gaya gambar yang semi realis. Nah, ini yang sedikit lebih simple. Satu persatu, ya, dari elemen yang ada di wajah, tangan, ya. Dan sekarang kita masuk di materi inti, ekspresi dan pose. Nah, ini, ya. Baik, ini adalah wajah, ya. Kemudian bagaimana untuk menggambarkan ekspresi? Saya akan coba mengubah sedikit yang ada di wajah, yaitu alisnya. Nah, kira-kira saya rubah seperti ini. Kira-kira ekspresi apa ini, teman-teman?
ya. Silakan. Apa ini? Tadinya biasa aja, sekarang alisnya berubah seperti apa nih? Kira-kira. Ayo, Merengut. ya. Bahasa Jawanya merengut ya, cemberut ya, teman-teman ya. Bisa saja dia sedang bersedih ya, teman-teman ya. Kemudian saya tambahkan juga bibirnya, ya. Tapi dia senyum. Nah, kira-kira apa ekspresinya? Nah, kalau dia tadi default kelihatannya sedih, sekarang dia senyum. Nah, ini sedih atau enggak? Enggak. Oh, ayo, silahkan direspon. Ekspresi apa ini, teman-teman? Gaya. Songong ya, kira-kira sombong ya, atau gitu aja nggak bisa gitu, misalkan dialognya ya, teman-teman ya. Kemudian akan saya ubah lagi bagian mata ya. Oh, ini ada yang chat ini. Coba. Sih dari samping sama nggak Pak? Yang pakai teori itu, bukan teori sih, tapi ya elemen dari alis, mata, dan mulut tuh. Kalau gambarnya dari samping. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Baik, saya akan share screen ulang ya. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Dari Mas Robana. Ya, Mas Robana ini panggilannya Mas Bana. Kalau ingat kata Bana, saya ingat ulama siapa itu? Albana yang nulis buku Zikir Pagi dan Petang ya. Iya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat ya, gambar kepala tampak samping ya. Nah, ini sedikit mengingat dulu ya. Ini samping, ada samping 3/4, ada samping yang benar-benar berputar 90 derajat. Akan saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Ini saya sketnya yang simple aja. Kalau misalkan samping 90 derajat ya. Nah, misalkan default wajahnya seperti ini. Nah, coba saya cewek deh. Ntar dipikir gambar cowok terus. Coba yang cewek. Misalkan ini sedikit apa namanya, ada variasi bentuk rambut ya. Kalau cewek, misalkan seperti ini. Yang ini yang 3 di sampingnya sama aja. Perbedaan dari bentuk alis, mata, dan bibir. Misalkan seperti ini. Ini defaultnya. Ya. Nah, ini cewek kan? Bisa membedakan ya, mana ini cowok, ini cewek ya. Nah, ingat ya. Apa perbedaan cowok dan cewek? Masih ingat ya rumusnya ya. Kalau cowok garisnya lebih tegas, kalau perempuan garisnya lebih smooth. Nah, itu harus diingat rumusnya, teman-teman. Ya. Nah, perbedaannya gampang, tinggal dirubah aja. Misalkan mau ekspresi apa, ya. Misalkan mau ekspresi sedikit marah, ya. Nah, kita tinggal tambahkan perubahan di bentuk bibirnya. Alisnya juga dirubah, sama aja. Oh, sama kan? Nah, tuh sama, ya, rumusnya sama. Termasuk yang tanpa 3/4 samping juga sama. Nah, ini baru kita bisa perdetail, ya. Nah, setelah blockman-nya selesai, baru kita perdetail, ya. Nah, ini saya beri contoh yang simple aja. Kalau yang detail 100%, ya bisa berjam-jam, ya, menggambar memang butuh waktu. Saya pribadi pun juga membutuhkan waktu selama berjam-jam untuk satu gambar. Nah, misalkan ini
ada satu contoh ya. Nah, ini. Nah, setelah blockman-nya jadi, kita bisa tambahkan kostum yang kita inginkan untuk karakter kita. Ya, kok Pak Ayub cepat sekali? Nah, karena sudah terbiasa aja, bukan karena Pak Ayub hebat, ya. Karena sudah terbiasa. Dari kecil ya, udah gambar ya pasti lebih mudah dalam memvisualisasikan. Ya, kalau misalkan Pak saya kok gambar susah Ada ya, bisa. udah latihan berapa kali? Saya tanya. Masih seminggu ya, wajar kalau seminggu ya. Bukan cuma kelas tambahan. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk mempermudah menggambar, ya kalau misalkan berawal dengan dari stickman, ya stickman, ya setelah stickman masuk ke blockman, ya blockman seperti ini, baru tahap penintaan, ya. Nah bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah sekarang masuk ke tahap tips. Pak kalau saya susah dengan blockman gimana Pak? Nah silahkan sekarang banyak sekali di internet ya, di Microstock pose-pose yang free ya untuk kalian gunakan. Ya, kalian bisa download pose mana yang kalian butuhkan. Kalau misalkan nggak ketemu ya, kadang saya menggunakan model tubuh saya sendiri. Saya minta tolong orang atau istri atau saudara atau teman untuk motret pose yang sesuai yang saya butuhkan. Lalu saya simpan, saya cetak atau saya masukkan ke layer digitalnya untuk menjadi base pose. Pak, itu untuk jarak antara misal kepala ke tangan, badan ke kaki, itu ada perbandingannya enggak, Pak? Biar jarinya itu benar proporsinya, wajahnya benar, lehernya nggak kepanjangan, ya. Saat kita gambar kakinya nggak kependekan, gitu kan maksudnya ya Mbak Melania. Ya mungkin misalkan tangan kan harusnya ada di bawah pinggul, tangannya cuma sampai di dada sini, ya maaf ya, bukan maksud gitu, ya kan. Nah, jadi bisa jadi apa namanya? Caranya adalah kita harus sering-sering mengamati, ya, mengamati karya orang, mengamati saat bercermin kita lihat diri kita sendiri, proporsinya gimana sih? Tangan itu sepanjang apa? Leher itu sepanjang apa? Dari tampak samping badan kita gimana, ya? Nah, jadi memang kita harus sering mengamati, ya, Mbak Melani ya, gitu. Sering mengamati karya atau mengamati di ke sekitar kita atau termasuk diri kita sendiri itu juga termasuk apa namanya belajar gitu ya. Sudah bisa dipahami Mbak Melani. Kemudian Mas Robana apa ini? Sudah. Gus ya. Maksudnya gimana Mas Robana? Bisa dijelaskan? Atau yang lain boleh bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Bisa dipahami? Maksudnya apa ini Mas Robana? Selamat malam, ya. Pak. Apa? Mau bertanya berkaitan dengan materi. Baik, silakan Mas ini. Mau bertanya berkaitan dengan materi kan ini saya perdana ikut mata kuliah ini kan. Ya, terus gimana? Tadi kalau lihat ada materi sebelumnya belum mengikuti, apakah ada format PDF atau apa itu Pak? Bisa kirim nanti. Oh ya, ya. Kalau misalkan tiap dosen itu kan apa namanya mengampu mata kuliah yang berbeda-beda. Kalau saya di apa namanya di kontraknya itu memang mengajar nirmana, mata kuliah nirmana, menggambar, ilustrasi, dasar animasi. Yang saya tahu itu. Termasuk ada tipografi. Ya, misalkan kalau teman-teman tadi ya, ini sudah saya share linknya. Ya, ini ya Mas ya. Tadi yang bertanya itu. Nah, ini saya copy lagi, saya share linknya. Nah, ini bisa tinggal dicari nanti. Silakan Kan gimana? baru masuk ke dunia desain grafis yang secara digital. Jadi saya kurang tahu layar-layarnya tuh gimana sih caranya biar
pakai nyatu dengan benar gitu loh Pak. Layer, kan ada layer. Hmm. Lah, saya tuh belum tahu. Biasanya kan kalau bikin tuh orang-orang tuh layernya pada banyak gitu loh Pak. Oh Layer. gitu. Nah, Tolong oleh dijelaskan Pak. ya baik. Apapun programnya, biasanya ada sistem layer di situ. Ya, ada sistem layer baik Photoshop, Corel, atau ini salah satu contohnya saya menggunakan program SAI. Ya. Nah, yang saya tangkap kenapa kok layernya ada banyak dan cara penataan manajemen layernya gimana? Nah, kasar di atasnya, kemudian yang paling atas adalah sketsa yang lebih realistis, yang paling terakhir adalah yang paling finish, yang paling bersih, yang sudah clean, ya. Nah, kalau dengan metode tradisional, kalian sketsanya dengan garis tipis-tipis. Tapi kalau di sistem digital biasanya ada alpha atau opacity. Kita bisa samarkan, ya. Nah, ini kita kurangi presentasinya. Nah, jadi kelihatan yang paling kelihatan ini adalah layer yang paling atas, itu yang paling final atau paling bersih, yang sudah fix. Nah, caranya seperti itu. Nah, mungkin itu ya jawabannya ya. Atau ada lagi? Atau belum paham? Bisa bertanya kembali. Siapa tadi? Asaida. Baik, terakhir. Pak, udah paham. Oke, paham ya? Ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada. Baik, siapa yang tahu fungsi dari ilmu gambar? Atau boleh didebat? Boleh didebat. Pak, DKV itu nggak harus pintar gambar. Silakan pendapatnya. Nah ini Mas Mbak Muntaslimah boleh? Ya. Kalau Muntaslimah kenapa lagi? Ayo Mbak Muntaslimah, kenapa? Atau boleh debat? Nggak harus bisa gambar. Oke, langsung bergabung. Silakan. Silakan jawabannya. Atau dari Mbak Tika dulu? Ya, silakan dulu jawab. Apa fungsi menggambar? Kenapa harus bisa menggambar? Silakan. Nanti basic dasarnya ya. Basic dasarnya, ya. Nirmana juga basic. Nirmana juga basic. Mata kuliah lagi juga basic. Menggambar juga basic. Lebih spesifiknya kenapa? Misalkan kenapa harus bisa menggambar? Karena visual Pak. Iya betul, fotografi juga visual. Apa semuanya juga visual. Mungkin yang lain Mas Hussein, apa kira-kira Mas Hussein? Kenapa? Karena desain, karena DKV harus bisa menggambar. Kenapa Mas? Agar kita bisa memvisualisasikan pesan ya. Oke, ya itu betul ya, tapi termasuk yang cakupannya masih luas. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau kita tarik kesimpulan berarti agar kita bisa menciptakan visual yang original, ya bukan hanya asal beli dari Microsoft. Ya syukur-syukur beli, kalian pasti download ya kan, download yang ada watermarknya, dicari yang kayak gini syukur-syukur ya langsung dipakai. Ya kalau misalkan itu memang free dan sesuai, tapi kalau misalkan audiensnya memang membutuhkan gambar yang original, ya kita memang harus dituntut untuk bisa menggambar di situ, ya harus bisa menggambar. Nah, kalau menggambarnya menurut teman-teman wajib atau tidak punya kemampuan menggambar? Wajib atau tidak? Dasarnya Kak gambar itu kan tergantung pada desainnya mau apa gitu. Tahu. Terus gimana ya? Kalau kita nggak punya dasar-dasarnya kan juga kurang gimana gitu.
menggambar ada basicnya, tapi kalian tidak boleh terpaku dengan gaya gambar tertentu. Walaupun di gaya gambar di mana kuliah menggambar bentuk, ya kita memang belajar realis dulu. Tetapi setelah kalian lulus dari mata kuliah menggambar, ya bukan lulus kuliah ya, lulus mata kuliah menggambar, kalian wajib mengembangkan gaya gambar kalian sendiri. Segitiga yang terbalik. Dan perempuan segitiga yang berdiri sejajar normal, ya. Nah, berarti yang paling membedakan apa teman-teman? Kalau laki-laki baru juga, pintar ya, sudah mulai pintar ya. Kalau laki-laki ciri khasnya, ini sudah saya memasuki, sekarang gantian saya terpaksa, ya. Kalau laki-laki ciri khasnya yang dewasa ya, ciri khasnya adalah bahunya bidang, ya, bahunya bidang. Nah, ini rata-rata aja ya teman-teman ya. Ada laki-laki yang bahunya nggak sebidang seperti gambar ideal ini. Contohnya vokalisnya Green Day. Ada yang suka Green Day? Tahu ya vokalisnya Green Day? Beda zaman kayaknya. Green Day masih ada nggak sih teman-teman? Masih ya? Nah, jadi kalau vokalis Green Day ada beberapa cowok yang nggak sebidang ini. Tapi rata-rata ya, bahu laki-laki ini lebih panjang daripada perempuan dan lebih lebar daripada apanya? Daripada pinggulnya, ya, daripada pinggulnya. Nah, itu perspektif ilmu menggambar. Nah, sebaliknya gampang. Kalau perempuan, ya, bahunya ya tidak sebidang laki-laki, tetapi pinggulnya dia lebih lebar daripada ukuran bahunya, atau minimal sejajar, ya, minimal sejajar, atau minimal bahu pinggulnya lebih besar daripada, kalau di skala lebih lebar daripada pinggul laki-laki. Kenapa? Kalau dalam biologi ya, karena perempuan dirancang untuk kenapa harus pinggulnya besar? Melahirkan, ya. Ada yang berkeinginan tidak melahirkan, child free, biar awal muda, nggak ada. Berarti kamu melahirkan? Jadi itu ya tujuan kalau dari perspektif ilmu biologi ya, pinggul wanita kadang sejajar atau lebih lebar dari ukuran daunnya, ya. Gambar full body siapa? Gambar full body ilustrasi. Tugas mata kuliah apa? Dari pagi. Yang mata kuliah apa? Kalau misalkan kita menggunakan teriak ya, mungkin jawabnya udah hujan jemurannya diangkat, hujan jemuran diangkat. Nah, ya, sama, bisa bisa. Seperti ini. Baik, contoh yang terakhir, misalkan ini matanya nggak usah, misalkan ini satu, ini, ya, ini kayak mainnya terong ya. Mantap. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi bisa diingat ya, boleh dicatat sambil disiapkan alat gambarnya. Soal gambar misalkan. Nah, jadi perubahan dari bentuk alis, bentuk mata, dan bibir ya, itu yang menjadi bahkan bisa ribuan ya variasinya ya teman-teman ya.
Oh, udah 80%. Ekspresinya susah. Oke. Apa? Kalian bisa baca buku ajar saya, gambar bentuk, cara mudah menggambar, ya, bisa didapatkan di website kampus atau di Siakat. Ada juga contoh soal latihannya, materinya udah lengkap, bahasanya mudah dimengerti, khusus buat mahasiswa ya, free download.